Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di ba'da subuh dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, dan hari ini sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan perjalanan kita selama 9 hari ini mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan predikat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya dengan itu kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan 9 hari ini kita bisa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang membuat iman dan takwa kita itu bertambah baik juga. Jemaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu tema tentang harumnya mulut orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan bahwa orang yang berpuasa itu mulutnya harum. Harum seperti minyak wangi, seperti kasturi. Kata Rasulullah, padahal realitanya amal kita puasa, mulut kita malah kurang nyaman baunya. Mau tidak percaya coba aja tiup. Ciumi mulut lagi puasa. Bau itu. Malah realitanya malah mulut kita tuh tidak nyaman baunya lagi puasa. Tapi mengapa Rasul mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu mulutnya harum? Mulut ini fungsinya 3. Pertama makan, kedua minum, ketiga itu berbicara. Orang berpuasa itu, saum itu artinya mampu menahan
mengekang, mengendalikan diri, itu namanya shaum, menahan. Nah, barangkali kalau sekedar menahan makan minum, itu orang bisa tahan, bisa kuat. Anak-anak ini dia tahan puasa sudah kuatnya. Anak-anak SD kelas 3 itu sudah kuat puasa, bisa fullnya sebulanan. Jadi kalau sekedar ukurannya menahan makan minum, semua orang mampu melakukannya. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana kita mampu mengontrol, menahan, mengekang, mengendalikan lisan kita. Ini yang susah. Bagaimana kita mampu mengendalikan kata-kata kita, bicara kita yang keluar. Harusnya orang yang betul-betul saum di bulan Ramadan ini bisa menahan lisannya, mengontrol bicaranya untuk bicara yang baik. Tidak mau bicara yang kotor, tidak mau bicara yang buruk. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau kada diam aja Rasulullah. Nah, selama Ramadan ini hendaknya kita setiap bicara itu baik. Jangan bicara yang kada baik. Di zaman Rasulullah itu diceritakan ada seorang ibu perempuan yang berpuasa tiba-tiba marah, sangit-sangit. Mulutnya tuh ngomong sembarangan. Karena kalau orang marah biasanya kalau bepandir itu bebarangan juga. Kada kontrol lagi dah, asal keluar aja sudah. Lalu kata Rasulullah kepada ibu tadi, bagus buka puasa aja sudah. Puasa, bagus berbuka aja. Kenapa? Sia-sia berpuasa. Orang yang sambil berpuasa tapi mulut tetap menggibah. Orang yang berpuasa tapi tetap emosional. Orang yang berpuasa tapi tetap berdusta. Sia-sia, kosong, cacat nilai puasanya itu. Nah, ini maksudnya itu harum itu adalah ketika mulut kita ini bicara ayat-ayat Allah, itu harum tandanya. Makanya selama Ramadan ini aktivitas mulut kita ini seharusnya lebih banyak membaca Quran. Di samping kita menahan untuk tidak makan, tidak minum, maka aktivitas dari mulut kita yang paling banyak kita lakukan membaca Al-Quran selama Ramadan ini. Nah, kalau orang membiasakan diri setiap hari membaca Al-Quran, setiap kesempatan ada dia baca Quran, harum mulutnya. Jadi mulut itu harum karena membaca Quran tadi itu. Maka kalau makan minum tadi ya kada harum, kalau kita bau malahan. Tapi karena kita membaca Al-Quran selama Ramadan, menahan lisan kita untuk tidak bicara kotor, maka mulut itu harum seperti kasturi kata Rasulullah. Karena ayat-ayat Allah ini harum. Kalau kita baca, mulut kita harum. Harum lisan kita ini. Oleh sebab itu, ketika datang Ramadan, perbanyak basahi lisan kita ini untuk membaca Al-Quran. Perbanyak lisan kita untuk zikrullah, menyebut nama Allah. Gunakan kemampuan lisan kita, kemampuan lidah kita ini selama Ramadan hanya untuk berkata, berbicara yang hak, yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada tetangga, kepada siapa aja. Kontrol mulut kita. Jangan sampai bicara yang sia-sia selama Ramadan. Apalagi kalau bicaranya itu sudah berisi hujatan, gosip, fitnah, naudzubillah. Sia-sia orang yang berpuasa seperti itu. Tidak dapat apa-apa kata Rasulullah kecuali haus lapar aja dapatnya. Kada dapat pahala kada dapat kebaikan kada. Cuman haus lapar aja dapatnya. Kada dapat apa-apa. Kalau Ramadan ini kita isi dengan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang dusta, ucapan yang menggibah. Maka dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat surah 49 ayat yang ke-12. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Nah, selama Ramadan ini jangan banyak suuzon lawan orang. Jangan banyak suuzon.
Jangan-jangan kada puasa sidin tu jar. Pina sigar benar jar. Kada puasa kalau jar. Padahal orang memang kuat menahan. Jadi wala puasa biasa-biasa aja. Kalau kita menyangka jangan-jangan kada puasa sidin tu. Pina segar benar jar. Kada anunya. Jangan persangka buruk. Ramadan ini jauhi persangka buruk. Kalau kita ingin, ini kata Imam Syafi'i, siapa orang yang ingin matinya husnul khotimah, ini jadi Imam Syafi'i ini, maka jadilah orang yang selalu husnuzon terhadap orang lain. Kalau orang itu mau husnul khotimah, husnuzon selama hidup. Sebaliknya kalau orang itu su'ul khotimah, itu akibat dia su'uzon selagi hidupnya. Orang yang banyak su'uzon tuh bisa matinya su'ul khotimah. Prasangka buruk membuat orang matinya buruk juga. Tapi kalau kita selalu prasangka baik, insya Allah akhirnya baik juga. Nah, jadi hidupnya buat prasangka baik. Apalagi di bulan Ramadan. Sangka baik aja. Ada orang mengemis minta-minta, sangka baik aja. Mudah-mudahan dengan uang dikasih ini tambah baik. Dikasih hidayah, ya Allah jadikan keberkahan. Nah, doakan aja. Jangan sangka buruk. Ngemis terus aja. Ini gagah benar aja. Bang puasa ngemis aja. Puasa kada juga aja. Kita doakan aja. Sambil kasih uang, doakan. Ya Allah jadikan rezeki ini, uang yang kuberikan kepada si fulan, kepada si ibu itu ya Allah, buat dia bertambah baik ya Allah. Berikan petunjuk. Nah, sambil doa. Jauhi perbanyak prasangka buruk. Jauhi prasangka buruk. Karena sebagian prasangka buruk itu sesungguhnya adalah dosa. Berdosa kita. Ngomong banyak seuzon lawan orang itu berdosa. Hati-hati. Seuzon lawan orang itu berdosa kita. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan bangkai saudara yang sudah mati? Adakah yang ketujuh kita makan bangkai saudara kita yang sudah mati? Bangkai makhluk hidup itu yang paling bau itu adalah bangkai manusia. Itu hasil penelitian orang tuh. Kambing mati, sapi mati, ular mati, manusia mati. Kita biarkan 3 hari. Yang paling bau itu manusia bangkainya. Bangkai manusia ini paling bau kalau mati. Nah kata Allah, orang yang mencari salah orang lain, mencari aib orang lain, menggunjing orang lain, sama seperti makan bangkai saudara yang sudah mati. Kalau kita makan bangkai kan bau, apa yang terjadi dalam mulut kita? Kita makan sesuatu yang bau, kira-kira mulut kita apa baunya? Bau juga. Amun kita makan sesuatu yang kada nyaman, bau, bangkai, mulut kita bau juga. Karena yang kita makan itu bau, mulut itu aromanya jadi bau. Nah ini kata Allah, orang yang menggunjing itu bau mulutnya. Bau mulutnya. Orang ketujuh menggunjing, suka fitnah, tebar sana sini, bikin hasad hasud, bikin gosip segala macam, bau mulut orang yang menggunjing ke sana kemari. Sama halnya dia makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Nah, siapa yang mau jijik? Ada kita makan bangkai. Makan bangkai manusia pulang. Bahari ada kalau orang yang makan bangkai manusia itu kalau ada zaman bahari itu siapa ngaran tuh? Makan bangkai orang. Tidak ada. Makan bangkai orang ngeri benar. Ini ada ayatnya sekalinya. Makan bangkai saudara yang sudah mati. Rupanya ada pelakunya di Indonesia sekalinya orangnya. Mungkin ada kejadian di tempat lain kalau ada manusia makan bangkai saudara yang sudah mati. Di Indonesia ada orang kayak itu. Sudah mati saudaranya, keluar kuburnya itu dibongkarnya, dimakannya bangkainya. Ngeri benar. Ini kata Allah, orang yang menggunjing itu makan bangkai saudaranya alias mulutnya bau busuk. Orang yang suka menggibah, menggosip, fitnah, hasad hasud, mulut itu bau busuk. Na'udzubillah. Selama Ramadan jaga mulut kita, artinya jaga bicara kita. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Jama'akumullah, dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 24, ayat 25, 26 sampai 27. Allah menjelaskan tentang bagaimana ucapan ini, bagaimana bicara yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah
Kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Nah, ucapan kita ini kayak pohon. Ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Kayak apa pohon yang baik tadi? Akarnya kuat. Pohon yang tanda pohon itu baik itu akar itu kuat. Jadi ini tidak mudah tercabut. Akarnya kuat menancap ke dalam. Dan cabangnya menjulang ke langit. Akarnya kuat ke bawah, cabangnya menjulang ke langit. Itu ucapan yang baik itu kayak itu tuh kuat akarnya. Menjulang ke langit. Pohon-pohon itu menghasilkan tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Pohon tadi yang baik itu karena akarnya kuat menancap, cabang menjulang ke langit, menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat lawan Allah. Hei si manusia, kalau ingat ucapanmu itu seperti pohon. Kalau ucapanmu baik seperti pohon yang baik yang akarnya kuat menancap ke dalam. Jadi ucapan kita ini kuat pengaruhnya. Menancap ke dalam kuat. Itu kan jadi makanya kita kalau ke anak-anak itu hati-hati ngucap. Hati-hati bicara tuh. Jangan sumpah serapah. Lawan anak, lawan bini itu jangan sumpah serapah. Bahaya. Karena ucapan tuh kayak akar menancap kuat ke dalam. Jangan kita pikirkan ada pengaruhnya. Kuat pengaruh ucapan kita ini. Terutama orang tua kepada anaknya. Dasar anak bungol benar. Itu bisa jadi bungol bujuran anak tadi. Bungol benar ini. Itu anak itu bisa jadi bungol bujuran. Karena Quran mengatakan fawarabis sama'i wal ard innahum lahakum islama annakum tantiqun. Demi Tuhan langit dan bumi, ini Allah bersumpah nih. Allah sendiri bersumpah, demi Tuhan langit dan bumi sesungguh akan terjadi sesuatu yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana yang kamu ucapkan. Akan terjadi sesuai dengan janji Allah sebagaimana yang engkau ucapkan. Jadi orang kalau bicara tuh kotor, bicara buruk, terjadi pada dirinya buruk dirinya. Buruknya yang menyambut orang tuh bungol benar, ini bisa bungol. Dasar pengarasan, yang ngomong bisa jadi pengarasan. Dasar pengeramput benar, yang ngomong bisa jadi pengeramput. Apa yang kau ucapkan itu yang akan terjadi, bukan sekedar terjadi pada orang lain, terjadi pada diri kita yang ngomong tadi. Jadi orang-orang yang ngomong buruk itu dirinya jadi buruk. Nah, ini hati-hati kita dengan ucapan ini, jangan diremehkan. Jangan sembarang bertutur kata. Kadang-kadang ngomong ini nyaman, keluar tuh nyaman, enak. Ini sulit dikontrol. Amun makan tuh nyaman kita mengontrolnya. Amun makan minum mudah kita mengontrolnya. Tapi amun bepandir nih, ngalih kada kontrolnya. Ngalih. Apalagi lawan orang terdekat kita, lawan anak bini tadi. Ngalih kontrolnya. Memang diperlukan kesabaran di situ. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan. Jadi untuk menerima ucapan orang lain itu punya kesabaran kita. Nah, di Ramadan itu kata Rasulullah, orang yang berpuasa mulutnya harum seperti minyak kasturi. Artinya ketika dia mampu mengontrol, mengendalikan lisannya untuk tidak berkata kotor, ghibah, hasad-hasud, mulutnya harum bagaikan minyak kasturi. Sebaliknya orang yang ngomong kotor, jorok, mulutnya seperti bau bangkai. Dia seperti makan bangkai saudaranya. Jadi kan selama kita puasa itu tutur kata kita bagus seberatan. Harus seperti pohon. Jadi ucapan yang baik seperti pohon yang baik, akarnya menancap kuat. Artinya kuat pertahanan tuh. Kuat mempengaruhi kita tuh. Kita yang bicara dan orang yang mendengarkan akan kuat kalau kata-kata kita tuh yang kuat keluarnya. Itulah namanya potensi kenabian. Naba itu artinya kan menyampaikan. Nabi itu kan berbicara seberataan. Semua nabi itu berbicara, mengeluarkan kata-kata untuk apa? Memberikan pengaruh kepada orang lain supaya kuat iman. Pengaruh kata-kata ini hebat luar biasa. Jangan dianggap sepele. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ini jangan sembarangan dikeluarkan. Harus dipertimbangkan baik-baik.
Akarnya kuat menancap dan cabangnya menjulang ke atas. Dan dia berbuah. Jadi kata-kata yang baik itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Coba kalau pohon itu ada berbuah, walaupun tetap ada gunanya juga. Pohon yang baik itu kalau walaupun gak ada berbuah tetap ada gunanya juga. Bisa paling gak ada orang kepanasan berteduh di bawah pohon. Tapi beda enggak kalau pohon itu sudah lebat, buahnya rindang, buahnya lebat juga. Yang mana kadang kita melihatnya. Kita ketunjuk ada tuh kalau melihat ada pohon berbuah-buah. Buah durian misalnya. Buah mangga, Masya Allah. Mantapnya buahnya. Ketunjuk kita. Mata tuh senang melihat tuh. Kalau Masya Allah mangga nih. Yang man benar. Enak dipandang mata. Allah katakan ucapannya itu seperti itu. Menghasilkan buah. Jadi tanda ucapan seseorang itu baik, ada buahnya. Itu namanya ucapan yang baik. Setiap bebandir tuh ada buahnya, ada hasilnya. Yang mendengar tuh dapat hasil dari yang kita ucapkan. Bisa orang jadi sadar, bisa jadi orang diingatkan dia berubah jadi baik dengan ucapan-ucapan kita. Ada buahnya. Tapi kalau menyambat orang tadi, memadahi orang tadi yang macam-macam, menggibah, ada kada hasilnya, ada nak manfaatnya. Kada ada, yang ada berkelahi bisa. Yang ada itu berkelahi malah bisa. Tidak memberikan manfaat ucapan yang buruk tadi. Beda dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, orang beriman kata Allah menjaga lisan selama Ramadan ini tidak bertutur kata yang buruk. Sebaliknya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Jadi kalau bapak diri buruk kayak pohon buruk juga. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ard ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya. Kalau yang baik tadi tertancap kuat akar-akarnya, kalau yang buruk tercabut. Kayak apa? Misalnya pohon akarnya tercabut sudah. Matilah pohon tadi. Dan tercabut tidak dapat tegak sedikit pun, roboh pohon tadi. Ada kekuatan sudah, mati sudah. Jadi hati-hati ucapan kita nih. Ucapan buruk itu seperti itu, pohon sudah tercabut akarnya. Karena kau tegak lagi sudah. Ini bahaya. Makanya jauh tadi, kalau kita ngomong buruk kepada anak, bahaya jiwa anak, bisa mati jiwanya. Banyak tuh anak-anak tuh yang nakal, yang bandel segala macam, rupanya pengaruh dari rumah. Kenapa? Rupanya orang tua. Ada di sekolahan, ada anak misalnya suka mukul kawannya. Rupanya di rumahnya dipukul ya abahnya terus. Itu bujur tuh. Abahnya semakin marah di rumah, marah, mukul. Sampai sekolahnya kayak itu juga. Mukul anak orang juanya. Kenapa kayak gitu? Abah di rumah kayak itu jar. Amun ulun salah dipukulnya ulun jar. Itu pelajarannya ditangkapnya kayak itu. Pukulnya juga orang. Ini bahaya ini. Jadi didikan dari rumah itu sangat berbahaya sekali kalau salah pendidikan dalam rumah ini. Dampaknya ketika dia berhubungan sosial keluar bahaya. Nah, sama ucapan ini, ucapan. Amun abah mama tadi di rumah haur berkelahi terus kalau sumpah serapah, sekolahnya kayak itu juga sekalinya mulutnya. Menyumpahi orang aja mulutnya. Bahaya sekali ini. Ucapan-ucapan ini bahaya. Ucapan yang buruk kata Allah seperti pohon yang buruk. Tercabut akar-akarnya. Tidak punya kekuatan. Tidak ada kuat tegak lagi. Sedikit pun. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaul sabitin fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Lihat. Allah itu meneguhkan orang beriman dengan ucapan juga. Allah kuatkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qaul. Allah kuatkan, Allah teguhkan hati orang beriman bil qaul dengan ucapan juga. Bagaimana tuh Bilal tuh jadi kuat itu iman timpa batu tetap ahadun ahad ada pengaruh karena ucapan Nabi tadi itu. Ucapan Rasulullah itu yang menancap kuat di dalam hati Bilal tuh. Kata-kata Rasulullah pengaruhnya kuat, lalu yang mendengar tambah kuat imannya. Disiksa itu Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Karena rupanya memang Allah akan meneguhkan iman seseorang itu bil qaul dengan ucapan. Nah kita kayak itu juga meneguhkan iman anak itu dengan ucapan. Nah
Bu Untung, sholat. Kada boleh kada sholat. Nah, itu meneguhkan. Kada boleh kada mengaji. Boleh jayu main silakan. Boleh main tapi kalau waktu sholat jangan lupalah cepat sholat. Nggih bijar. Nah, nanti lama-lama disuruh, nanti lama-lamanya itu otomatis. Kada usah kita suruhnya sholat sudah. Asal sudah Allahu Akbar, dengar langsung datang nih sholat. Kenapa? Orang tua aja mengajarkan yang bujur. Kada main kekerasan, tapi dengan pelan, dengan hikmah, dengan nasihat, mengingatkan, menumbuhkan iman si anak. Kamu kalau nak jadi orang sukses kada? Apa cita-citanya nih? Insya Allah cita-citamu dikabulkan Allah. Cara gimana? Jaga sholat, jangan tinggalkan sholat. Oke? Oke, kompak dulu, kompak. Nah, jiwanya hidup. Jiwanya hidup. Karena ucapan orang tua yang bagus tadi. Nah, ini makanya hati-hati. Jadi jangan sepelekan kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Dia bisa menghidupkan jiwa orang, sekaligus juga bisa membuat mati jiwa orang lain. Karena ucapan kita ini. Karena ucapan-ucapan kita ini. Karena tindakan-tindakan kita. Bahkan ucapan itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Bisa? Bapak-bapak, bisa ucapan mendatangkan murkanya Allah? Bisa. Tuh kata Quran mengatakan, mereka menyebut dengan ucapan. Dengan ucapan mereka mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Kalau Allah melihat murkanya Allah sampai itu laut tuh hendak menelan orang-orang tadi itu. Hendak menghancur luluh lantakan orang-orang yang menyembah Tuhan punya anak tadi itu. Cuma ditahan oleh Allah. Marah alam semesta ini ketika ada yang mengatakan Tuhan punya anak. Marah, murka alam semesta ini. Cuma ditahan oleh Allah. Nah, bahaya jadi ucapan kita ini. Bahkan ucapan kita ini bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Oleh karena itu hati-hati lawan ucapan. Buatlah mulut kita harum bagaikan minyak kasturi. Kapan itu kita buat harum? Lewat mulut kita ini keluar lantunan ayat-ayat Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Turun ayat di bulan Ramadan. Disuruh Allah baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Disuruh mulut kita ini. Jadi Quran itu turun di bulan Ramadan. Perintahnya pertama adalah perintah membaca. Oleh karena itu ketika datang Ramadan, banyaki membaca Quran. Karena memang perintah Quran dari Ramadan itu pertama kali suruh baca duluan. Iqra, baca. Suruh baca duluan oleh Allah perintahnya Ramadan ini. Baca. Apa yang dibaca? Ya baca Quran. Yang diturunkan oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran, maka tugas kita yang paling utama Ramadan itu baca Quran tadi. Baca Al-Quran. Dengan apa membacanya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kita membaca Quran dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Quran. Kita baca ayat-ayat Allah. Supaya bacaan itu mempengaruhi jiwa orang yang membacanya dan mempengaruhi jiwa orang yang mendengarkannya. Ketika Umar bin Khattab mau membunuh adingnya, anak membunuh adingnya, lawan suaminya dibunuh oleh Umar bin Khattab karena masuk Islam. Kata orang, sudah Umar bin Khattab, jangan hambuk anak membunuh Rasulullah. Tu adikmu sudah masuk Islam juga. Marah Umar, datang dengan pedang terhunus, siap anak membunuh, tapi dari luar dengar Quran dibacakan. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Dibaca sampai 14. Aqimis sholata li dzikri. Jatuh pedang Umar. Yang tadi hendak membunuh tadi masuk Umar ke dalam, takutan adiknya bersembunyi itu. Takutan kalau tadi dibunuh Umar sudah. Jadi Umar, coba baca lagi tadi apa yang kau baca. Coba baca lagi, Jar. Ulangi. Diulangilah sama adik iparnya. Toha. Akhirnya masuk Islam. Umar bin Khattab mendengarkan Al-Quran tadi. Masuk Islam, dengarkan Quran, masuk Islam. Orang musyrik dengarkan Quran, masuk Islam. Nah, jangan sampai kita orang Muslim dengarkan Quran jadi murtad malahan. Ada di TV itu. Anu dia setelah baca Quran Jar, merasakan ada faedahnya Jar. Ada tuh kayak sehari di medsos tuh. Ada artis
Saya membaca Quran merasa tidak ada faedahnya, Jar. Lebih enakan agama lain, Jar. Jadi saya pindah agama, murtadnya. Nah, baca Quran jadi murtadnya. Karena dia merasa baca Quran karena ada faedahnya. Itu karena dia membaca tanpa iman tadi itu. Lalu merasakan ada faedahnya. Masuk, pindah agama, murtad. Karena ngerasa Quran yang dibaca itu tidak memberikan manfaat buat dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Umar orang musyrik dengan Quran jatuh pedang masuk Islam. Ada orang Islam baca Quran jadi murtad. Kenapa begitu? Dia membacanya barangkali tidak dengan ismun tadi, tidak iqra bismi, tidak dengan nama Allah tadi. Kalau dengan nama Allah udah kayak itu, mungkin dia baca Quran niatnya, mudah-mudahan aku mengaji ini sugih aku ya. Ternyata setelah ngaji kada sugih-sugih juga. Aku ngaji ini mau dengan mengamalkan ini supaya sugih jar, baca ini sugih, diamalkannya saban hari diamalkannya, kada sugih-sugih juga. Lalu mulai mikir, ada gunanya juga sekalinya jar. Ada manfaatnya. Jarnya mengamalkan surah ini sugih jar. Sekalinya tetap kayak ini juga. Hampir aja mengaji sudah jar. Nah. Karena niat membacanya tidak dengan nama Allah. Harusnya membacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Membacanya dengan nama Allah. Turun perintah Iqra itu di bulan Ramadan. Peristiwa turun Quran pertama di bulan Ramadan. Maka ketika datang Ramadan, kita ini tugas utamanya membaca Al-Quran. Bagaimana membacanya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Jadi kalau orang membaca Quran dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, hadir sifat kasih sayang juga dalam diri kita ini. Kalau sudah orang membaca Qurannya dengan sifat Allah yang kasih sayang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam hati kita tertanam juga sifat kasih sayang. Datang Ramadan, orang yang dengan sifat Allah Rahman Rahim ini akan menjadi orang yang bertambah kasih sayangnya. Kepeduliannya kepada orang lain itu tambah. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau punya rezeki, bukakan orang berpuasa. Walau hanya dengan sebiji kurma ataupun seteguk air. Untuk apa sebiji kurma? Apa sebiji kurma? Apa sebiji? Sebagai bukti perhatian kita pada orang lain. Sebagai bukti sifat Rahman Rahim. Bukti kasih sayang kita sama orang lain. Itu salah satu nilai yang ingin Allah ajarkan lewat Ramadan ini, supaya dengan puasa itu tumbuh sifat kasih sayang. Sifat Allah Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh sifat kasih sayang. Jadi tandanya orang mengaji itu pasti ada sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang. Kita berempati itu nah. Kalau orang lapar berat sekalinya. Kita merasakan kalau berat kalau lapar nih. Lalu kita muncul sifat kasih sayang, empati lawan orang lain. Melihat ada orang kelaparan, mudah tangan kita menolongnya. Mudah tangan kita membantunya. Jauh dari sifat engken. Jauh dari sifat serakah. Kenapa? Sudah dididik oleh Ramadan. Ramadan sudah mendidiknya menjadi orang yang dermawan selama Ramadan. Tidak pernah katanya melihat tangan Rasulullah itu kalau sudah datang Ramadan ini secepat angin. Ya, tadi sih kan. Apabila datang bulan Ramadan, Rasul tangannya secepat angin tangannya. Maksudnya luar biasa memberinya. Sedekah, infak, zakat itu luar biasa Rasulullah kedatang bulan Ramadan. Sebagai bentuk kepedulian. Makanya kita ke Ramadan ini, nanti setelah selesai Ramadan apa ujungnya? Habis Ramadannya apa ujungnya? Zakat fitrah. Melatih itu zakat fitrah itu apa tuh? Kepedulian lawan orang lain, membersihkan diri kita dengan memberi. Itu maknanya. Kalau cuma beras berapa kilo, semua orang bisa memberi beras. Syariatnya memberi beras, tapi maksud sesungguhnya itu agar dengan zakat itu tumbuh sifat kasih sayang dalam jiwa kita di lawan orang lain. Bukan cuma sekedar memberi beras. Bukan cuma sekedar memberinya, tapi menghadirkan sifat kasih sayang. Nah, itu namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang yang membaca Quran dengan sifat Allah itu akan hadir sifat kasih sayang di dalam dirinya. Kalau sudah orang sifat kasih sayang, pasti ucapannya bagus kada keluarnya. Kita kalau sayang sama orang, bagus kada keluar ucapan mulut kita nih? Bagus. Kita tuh kan ucapan kasar kotor itu keluar kalau sudah muar lawan orang. Kamu sudah muar tuh pasti kalau ngomong tuh kada jelas dah ngomong dah. Muar sudah melihat orang tadi itu. Kata-kata yang keluar kada baik, karena sudah muar melihat orang. Tapi kalau kita dikasih sayang, lawan anak kasih sayang misalnya. Walaupun dia nakal, kita tetap ngasih sayang. Tetap keluar kata-kata yang bagus. Nah,
Itulah dia kata Rasulullah, makna di balik hadis orang berpuasa mulutnya harum seperti minyak wangi. Maksudnya adalah orang-orang yang ketika bulan puasa datang dia mampu menjaga lisannya, mampu menjaga lidahnya, bukan sekedar dari menahan makan minum, tapi menahan, mengontrol, mengendalikan lisannya, bicaranya untuk tidak menyakiti hati orang lain. Bicara-bicara yang baik, lisannya banyak membaca Al-Quran. Basahi lidah kita dengan membaca Quran selama Ramadan. Insya Allah mulut kita akan harum seperti minyak wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.